nilai Anda bayar itu kecil sekali, murah sekali. Nah, sebaliknya, kalau Anda menggaji seorang supir di perusahaan Anda, supir ini pegawai ya, saya tegaskan sekali lagi, dengan nilai 2 juta, tetapi dia tidak memberikan keuntungan, baik menambah revenue atau menurunkan cost, itu tidak menurunkan sama sekali. Maka 2 juta yang Anda bayarkan kepada dia itu nilainya mahal. Nah, jadi dari sini kita bisa anggap bahwa setiap pegawai, termasuk setiap diri Anda, setiap diri kita, itu adalah supir di dalam kehidupan kita masing-masing, baik supir di perusahaan orang lain maupun supir di perusahaan sendiri. Karena itu, sebagai seorang supir itu harus berkualitas. Nah, agar lebih paham, supir ini saya ganti dengan istilah sumber daya manusia atau kepribadian diri Anda sendiri, ya. Anda harus memahami bahwa Anda sebagai manusia harus memiliki sebuah skill, sebuah keterampilan, sebuah pemahaman, pengetahuan, bahkan bisa mencapai target-target yang diinginkan perusahaan. Jadi bayangkan perusahaannya pinginnya larinya cepat, tetapi pegawainya jalannya seperti siput, ya sama aja bohong. Karena pada dasarnya perusahaan itu digerakkan oleh manusianya. Jadi bayangkan jika Anda sebagai seorang karyawan, di posisi manapun Anda pasti punya target dong. Baik target pribadi seperti bonus, seperti akan naik jabatan, naik promosi, dan lain-lain. Dan termasuk target perusahaan yang dibebankan kepada Anda. Bagaimanapun ceritanya, bagaimanapun caranya, target jadi sesuatu hal yang harus dicapai. Betul atau betul? Karena kalau target tidak tercapai, maka secara keseluruhan perusahaan itu mengalami kerugian. Kalau mengalami kerugian, maka kemungkinan besar perusahaan tersebut kurang bertumbuh. Kalau kurang bertumbuh, perusahaan tersebut akan kolaps. Ujung-ujungnya seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah, Anda ingin merekrut manusia dengan skill, dengan nilai yang tinggi atau nilai yang rendah? Saya bilang nilai rendah itu dibilang gaji rendah deh, atau nilai yang tinggi, gajinya yang tinggi, kita asosiasikan dengan gaji. Tetapi masalahnya adalah kalau Anda menggaji pegawai yang dengan gaji yang rendah, tetapi Anda memiliki harapan bahwa pegawai tersebut memiliki kualitas yang super tanpa dipoles sama sekali, mungkin nggak? Ya tentu saja nggak mungkin. Sebaliknya, Anda merekrut pegawai yang dengan kemampuan super, tetapi dengan gaji yang super juga. Pertanyaannya, apakah ada jaminan orang tersebut akan optimal di perusahaan Anda? Belum tentu juga, karena banyak faktor untuk mencapai itu. Nah, bisa jadi perusahaan Anda hanya hidup untuk menggaji karyawan-karyawan Anda. Lalu bagaimana solusinya? Nah, kita tadi seperti di awal saya mengatakan bahwa belajar coaching itu penting nggak sih? Jawabannya sederhana, penting. Kenapa? Karena untuk mengatasi masalah-masalah seperti yang saya ceritakan, itu perlu yang namanya training and development. Kalau berbicara training, maka bentuk